Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Pemirsa, alhamdulillah sore hari ini saya Elvina Haji hadir kembali menemani Anda dalam program spesial TV9 yaitu program Tabuh Maghrib spesial bersama dengan Lazisnu PBNU. Nah, kita akan membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakat, las dan digital platform. Nah, sebelum kita masuk ke tema zakat kita pada sore hari ini, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman Said Pro. Halo, selamat sore teman-teman Said Pro. Apa kabar nih sore hari ini? Masih sehat juga, alhamdulillah. Oke, masih semangat ya puasanya sore hari ini. Nah, teman-teman Said Pro, kan kita sudah mau memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kira-kira dari teman-teman Said Pro, apakah sudah ada yang melaksanakan zakat? Ini kebetulan belum diingatkan. Gitu ya? Oke, berarti ini spesial ya, dan bersyukur kita hari ini akan membahas tema tentang zakat. Tentunya ini juga akan bermanfaat buat pemirsa TV9. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tema yang spesial di bulan Ramadan, yaitu tentang LAS, Lembaga Amil Zakat dan juga digital platform, bersama dengan narsum kita yang sudah terhubung melalui Zoom, yaitu bersama dengan Bapak Ahmad Rifki Al-Mubarok selaku Direktur IT dan Fundraising Lazisnu PBNU. Assalamualaikum Bapak Rifki. Mbak Haji, apa panggilannya? Elvina Bapak. Sehat Bapak Rifki? Alhamdulillah sehat, sejauh ini sehat. Masya Allah, alhamdulillah, semoga Bapak Rifki selalu sehat dan terus bisa berbagi kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk pemirsa TV9. Nah, Bapak Rifki, hari ini kita sangat menantikan tema tentang zakat ini spesial. Namun sebelum kita membahas terkait adanya lembaga amil zakat ini dan juga adanya digital platform, kita ingin mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih makna dari zakat. Ya, kalau zakat ini kan dari badan amil zakat dengan las ini kan ada perbedaan ya. Kalau badan amil zakat ini miliknya pemerintah, kemudian las ini milik yang dihimpun oleh pihak swasta. Jadi, pihak swasta atau ormas, jadi di luar pemerintahan. Jadi masyarakat tentunya punya banyak pilihan untuk bisa menentukan zakatnya, bisa melalui Basnas, bisa melalui las, jadi banyak pilihannya. Itu Mbak. Oke, ini jadi perbedaan dari adanya lembaga zakat, ada yang dinaungi oleh swasta dan juga pemerintah. Nah, dalam Lazisnu PBNU tersendiri mungkin bisa disampaikan berdirinya LAS ini juga tujuannya untuk apa? Ya, las ini tentunya untuk mempermudah khususnya untuk kader maupun jamaah atau ulama yang ini sangat besar ya. Kalau bicara Indonesia ini pasti yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kita ingin, apalagi sekarang ya, masyarakat dan jamaah kita sedang kita paksa agar melek digital. Tidak ada alasan lagi untuk masyarakat itu tidak melek digital, sehingga LAS ini dengan pengembangan IT yang sedang kita lakukan tentunya ingin mempermudah masyarakat untuk melakukan ibadahnya dalam hal zakat, infak dan sedekah. Kalau kita ingin masyarakat menambah ganjarannya, melakukan kewajiban-kewajibannya melalui pembayaran ya melalui Lazisnu ini. Ya Bapak Rifki. Nah mungkin, namun sebelum kita mengetahui atau mempelajari lebih detail lagi bagaimana proses dan juga cara kita untuk bisa memudahkan dalam berzakat, khususnya di Lazisnu, mungkin bisa juga disampaikan tentang zakat itu maknanya dan juga hukum-hukumnya, agar kita juga sebagai umat muslim lebih mengetahui detail dan juga semangat dalam melaksanakan zakat ini. Ya, zakat ini tentu harus kewajiban bagi seluruh umat muslim yang sudah memenuhi aturan
dan ini diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi masyarakat yang sudah memenuhi aturan itu harus segera membayar zakat yang baik, zakat berupa mal maupun berupa jenis yang lainnya gitu. Dan ini tentunya menjadi konsen kita di Lasisnu agar seluruh masyarakat, tidak hanya NU, tidak hanya warga NU, bisa lebih mudah lagi untuk menyalurkan kewajiban-kewajibannya dalam membayar zakat. Apakah juga di Lasisnu dalam melaksanakan zakat menerima bukan hanya dari warga Nahdliyin aja, Bapak Rifki? Masyarakat tidak hanya warga NU bisa melakukan pembayaran melalui Lasisnu. Jadi kita ada tidak hanya secara konvensional ya pembayaran langsung, tapi kita juga melalui marketplace, ada Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian ada pembayaran melalui bank Himbara. Jadi kita sama dengan berbagai platform sehingga masyarakat bisa lebih mudah lagi untuk menyalurkan zakatnya. Oke, Bapak Rifki, kita ketahui bahwa dalam Lasisnu ini juga tidak hanya menaungi tentang zakat fitrah, tentunya dalam beragam zakat ini bisa dinaungi. Itu ada apa saja yang bisa dinaungi di Lasisnu, Bapak Rifki? Semua dari infak, sedekah, kemudian ada kafarat gitu. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran, melakukan penyalurannya melalui Lasisnu ini. Jadi masyarakat yang ingin membayar kafarat itu bisa melalui Lasisnu. Kemudian infak, sedekah itu udah pasti, dan kerjasama dengan berbagai swasta juga kita lakukan untuk pembagian untuk penyaluran CSR dari perusahaan-perusahaan juga ada. Dan kita bisa lakukan dengan sangat transparan dan sangat akuntabel. Dilakukan sangat transparan gitu ya Pak Rifki ya? Tengah kemarin badai ATT yang sempat melanda ya, ini kan masyarakat sempat trustnya turun terhadap las ini kan turun. Itu apa yang dilakukan salah satu oknum gitu ya. Makanya kita di Lasisnu punya tagline mantap. Apa itu Pak Rifki? Modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Akuntabel, transparan, modern, transparan, amanah, dan profesional. Nah, ini menjadi salah satu tagline dan semangat kami dalam mengemban amanah di Lasisnu. Jadi masyarakat nggak usah ragu lagi. Malah kita ingin menggalang kekuatan untuk menggalang las-las yang lain untuk ayo bersatu, di mana kemarin badai yang melanda kepercayaannya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran zakat, infak, sedekah ini turun. Nah, kita ingin semua las yang memang sudah terutama di ormas-ormas ya, kayak di Muhammadiyah dan yang lainnya, untuk ayo bareng-bareng kita membangun kepercayaan masyarakat. Ya, Pak Rifki, mengenai las dan juga bas ini mungkin bisa disampaikan perbedaan yang menonjol dari kita untuk melakukan zakat itu mungkin dari prosedurnya atau penyalurannya, itu perbedaannya bagaimana, Pak Rifki? Ya, kalau sederhananya, kalau bas ini kan ya pemerintah, jadi ada yang harus dilaporkan pelaporannya. Kalau secara umum, kalau tingkat persamaannya harus melaporkan ke masyarakat, ya. Hasil pengimpunannya, penyalurannya itu harus dilaporkan. Dan untuk perbedaan yang paling mendasar, kalau bas itu ya miliknya pemerintah. Las ini bisa dimiliki atau bisa didirikan oleh ormas atau pihak swasta.
Berarti Gitu. perbedaannya hanya dari segi yang menaungi begitu ya Pak Rifki. Nah, nanti kita lanjutkan Pak Rifki di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini bersama dengan Bapak Rifki. Bapak Rifki, sebelum kita mengenal lebih dekat lagi dengan Lazisnu PBNU, mungkin bisa dikenalkan kepada kita masyarakat biar semakin meningkatkan rasa semangat kita dalam menjalankan zakat, yaitu apa sih tujuan dan juga manfaat kita sebagai umat muslim dalam menjalankan zakat ini? Ya, saya kira kalau tujuan secara umum masyarakat melakukan kegiatan zakat, infak, sedekah ini tentunya di samping untuk membersihkan harta yang kita miliki, mereka yang mampu, tentu banyak di sekeliling kita masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak hanya masyarakat yang membutuhkan, kadang ada situasi-situasi tertentu yang tidak kita inginkan terjadi begitu saja dan mendadak, bencana alam, kemudian banyak hal ya. Dan ini fungsinya kayak Lazisnu ini bisa melakukan penyaluran, membantu masyarakat yang memang membutuhkan dalam situasi-situasi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Jadi masyarakat yang berkelebihan dan sudah memang harus mengeluarkan zakat atau memberikan sedekah, ini bisa diberikan ke Lazisnu. Dan Lazisnu akan menyalurkannya dengan sebaik mungkin dan setransparan mungkin. Jadi kalau dibilang manfaatnya sangat banyak. Apalagi Lazisnu ini ada di seluruh dunia sesuai dengan jaringan BCNU yang ada di seluruh dunia. Jadi di luar negeri juga ada banyak, kemudian di dalam negeri apalagi. Jadi dari sisi apapun manfaatnya sangat banyak dan sangat membantu, tidak hanya masyarakat itu sendiri, tapi negara juga akan terbantu. Oke, jadi kita bisa memaknai bahwa manfaat dalam menjalankan zakat ini salah satunya untuk mensucikan harta dan insya Allah akan banyak keberkahan dalam menjalankan zakat seperti itu ya Pak Rifki. Nah, untuk melaksanakan zakat ini apakah ada syarat-syarat tertentu kita untuk melaksanakannya? Ada, ini kan khusus di bulan suci Ramadan dan sebelum Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai nanti di akhir Ramadan ini lupa membayar zakat. Kalau yang sudah memenuhi syarat harus segera dilakukan, jangan sampai telat. Oke, ini menjadi pengingat Pak Rifki untuk kita semua dan juga pemirsa TV9 untuk melaksanakan zakat fitrah. Utamanya karena ini kita di bulan Ramadan sebelum batas waktunya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, salah satunya juga kita bisa lakukan zakat itu melalui Lazisnu PBNU begitu ya Pak Rifki. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Pak Rifki mengenai LAS ini, apa aja sih tugas dari lembaga amil zakat? Kalau LAS sendiri tugasnya ya mengumpulkan, kemudian mengelola dari hasil yang dikumpulkan itu, kemudian mendistribusikan. Kan ini yang paling penting, tidak mengumpulkan saja, tapi kalau salah dalam pendistribusiannya ini juga akan bahaya dan salah sasaran, orang yang harusnya tidak mendapatkan penyaluran ini mendapatkan. Jadi kami di Lazisnu tentunya mempunyai cara yang sangat detail agar apa yang kita salurkan ini tepat guna dan tepat sasaran dan tentunya sudah sesuai aturan. Jadi tugas utama LAS ini ya mengumpulkan, kemudian mengelola ini ya banyak hal. Mengelola agar dalam pengelolaannya ini tidak sembarangan. Itu yang Lazisnu lakukan. Oke. Selain mengumpulkan, yang terpenting juga bisa menyalurkan begitu ya Pak Rifki. Nah, mungkin selama ini apakah ada kendala-kendala dalam Lazisnu menyalurkan zakat tersebut Pak Rifki? Kendala pasti ada ya, terutama di daerah-daerah terpencil yang pada saat bencana misal itu dengan segala keterbatasan yang ada dan dengan segala kondisi yang ada saat itu, kita sebagai penyalur ini karena sudah komitmen ya menyalurkan amanah dari yang memberikan zakat infak ini,
Ya mau nggak mau harus kita lakukan. Kita lakukan dari medan tempuh, medan lapangan yang sangat susah, yang sangat sulit, itu pasti ada saja. Belum lagi nanti masyarakat yang mungkin apatis terhadap kegiatan seperti ini, omongan yang nggak enak itu pasti ada gitu. Itu kita telan baik-baik saja itu. Omongan yang tidak enak ini, mohon maaf Pak Rifki, maksudnya seperti apa? Apakah ketidakpercayaan masyarakat terhadap LAS? Ketidakpercayaan ini udah dikasih dana tapi nggak disalurkan segala macam omongan yang nggak enak itu pasti ada. Apalagi pas kemarin ya, salah satu oknum LAS yang ramai itu jadi bagian dari resiko yang harus kita tempuh. Dengan menghadapi segala rintangan, kendala dalam menyalurkan zakat dan juga membangun citra untuk kembali baik, itu bagaimana Pak Rifki usaha dari Lazisnu? Kalau Lazisnu kita gunakan media kampanye ya. Media sosial ini menjadi salah satu cara yang paling efektif bagaimana kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Lazisnu ini tidak seperti yang kemarin oknum lakukan. Jadi media kampanye, kemudian edukasi terhadap apa Lazisnu, kemudian program-program apa yang sudah dilakukan dan program apa yang akan dilakukan, kita manfaatkan betul sisi media sosial, dari sisi IT kita lakukan betul, karena sekarang dengan adanya medsos itu bisa menjangkau sampai ruang paling kecil, sampai di kamar, bahkan di kamar mandi pun masyarakat bisa ngeklik untuk melihat apa ini Lazisnu dan ngapain saja. Saya kira apa yang kita lakukan melalui media sosial, kampanye dan pertemuan jamaah pengajian itu juga kita lakukan. Oke. Apakah sedetail itu Pak Rifki dalam menggambarkan? Itu mungkin salah satu contoh untuk menunjukkan salah satu jargon Lazisnu tadi yang transparan begitu ya Pak Rifki? Mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi yang dimaksud transparan dari Lazisnu itu bagaimana Pak Rifki? Jadi transparan yang dilakukan oleh Lazisnu, kita kita punya website namanya nucare.id. Jadi masyarakat bisa mengakses secara terbuka apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita himpun. Masyarakat bisa melihat di situ berapa dana yang masuk, kemudian berapa yang sudah kita salurkan, siapa dapatkan, dan dari perusahaan mana saja yang kerjasama dengan kami. Dan kita juga sedang mengembangkan mobile app. Jadi mobile app ini nantinya akan lebih mudah untuk masyarakat mengaksesnya karena sudah berbentuk app ya. Mobile ini banyak fitur, dan mulai pembayaran zakat, kemudian pembayaran infak, sedekah, sampai tadi ada pembayaran kafarot. Penghimpunan pun nanti bisa dilakukan karena kita mempunyai cabang yang banyak, sehingga mereka bisa menggunakan mobile app ini untuk kemudahan mereka dalam mengaksesnya. Ya Pak Rifki, jadi tentunya dengan bantuan media sosial juga bisa semakin menunjukkan transparan dari Lazisnu, begitu ya Pak Rifki. Pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk tema Tabuh Maghrib pada sore hari ini spesial bersama dengan Lazisnu PBNU, yaitu tentang LAS dan juga digital platform. Nah Pak Rifki, terkait tadi sudah disampaikan tentang LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, mungkin bisa disampaikan juga tentang Lazisnu. Apa aja sih program-program yang ada di Lazisnu ini? Jadi kalau Lazisnu program yang sudah ada ya pasti ada crowdfunding, kemudian tadi yang saya sampaikan, zakat, infak, sedekah. Kemudian kita juga ada Koin NU namanya. Jadi dulu itu kemarin Koin NU ini seperti kotak-kotak yang disebar di rumah-rumah dan di warung-warung, dan ini ternyata Koin NU ini mempunyai pendapatan yang sangat tinggi dari bulan yang kita lakukan. Nah untuk kali ini kita akan bikin Koin NU itu lebih modern lagi. Di Koin NU kita digitalisasi dengan menggunakan QRIS.
Ada lagi poin dimasukkan di kotak-kotak itu. Namun ada kesulitan sendiri ya ketika kotak-kotak ini tersebar di berbagai tempat, sehingga untuk pengumpulannya ini banyak kendala, ada saja kendala itu. Jadi rencana kita akan bikin poin NU ini digitalisasi dengan menggunakan QRIS. Jadi bisa itu kotak ini kita ganti QRIS, ditempel di warung dan di rumah-rumah warga. Jadi lebih ininya untuk distribusinya, untuk pelaporannya juga lebih mudah. Jadi nanti akan masyarakat juga akan lebih mudah untuk menyalurkan untuk bersedekah lewat QRIS ini. Jadi tidak lagi poin-poin yang ramai, itu tidak lagi. Oke, ini menjadi salah satu langkah inovasi dari Lazisnu untuk mempermudah masyarakat dalam berzakat, begitu ya Pak Rifki. Nah, dalam hal ini di dunia yang semakin era digital, Lazisnu sudah memiliki platform digital. Ini mungkin bisa dikenalkan kepada masyarakat, Pak Rifki. Kalau yang sudah ada memang menggunakan alamat website nukil.id ya. Yang sedang kita kembangkan yaitu tadi mobile app yang segera 3 bulan ke depan nanti akan kita luncurkan untuk mobile app-nya itu. Jadi tidak lagi nanti di bentuk web, tapi nanti sudah ada di di mobile app. Jadi di situ ada pemain, juga ada walletnya, kemudian nanti masing-masing PCNU atau masing-masing cabang juga bisa membuka donasi di masing-masing daerah gitu. Jadi lebih mudah lagi gitu. Digital platformnya ini sudah berjalan berapa lama Pak Rifki? Kalau ini sudah dari 2018. 2018. Kita akan kembangkan lagi, akan kita update lagi lah, akan kita kembangkan biar lebih kekinian lagi. Jadi tidak hanya bentuk website saja, tapi bentuk mobile apps itu tadi. Jadi bisa lebih masyarakat mengaksesnya itu lebih mudah, lebih familiar, karena sekarang di berbagai gadget itu kan lebih mudah. Melalui digital platform sepertinya semakin memudahkan untuk melakukan zakat ya Pak Rifki. Nah, berarti sangat menonjol manfaat yang dirasakan oleh Lazisnu dalam proses ini? Gimana? Apakah manfaatnya semakin terasa ketika dirubah melalui proses digital platform? Dari sekian program yang kita pendapatan kita galak, yang paling besar ya dari digital platform ini, dari media sosial, dari tidak dari konvensional, jadi dari digital platform ini. Berarti bisa dikatakan sukses ya Pak Rifki dengan adanya terobosan baru menggunakan digital platform dalam melakukan zakat, begitu ya Pak Rifki? Pak Rifki, kita beralih ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, dari Ibu Susi dari Malang. Mau tanya Gus, membayar zakat fitrah kan harus dilaksanakan. Jika kita lupa membayar zakat fitrah sampai sholat Idul Fitri telah selesai dilaksanakan, apakah yang harus kita lakukan? Tetap membayar zakat fitrah atau tidak perlu membayar zakat fitrah? Bagaimana? Yes, dari Ibu Susi dari Malang. Ini kalau sudah melewati tentunya udah lewat, berarti udah nggak bisa ya. Jadi nanti mungkin bisa nanti ditanyakan lebih lanjut oleh pihak yang lebih kompeten yang untuk menjawab ini. Tentunya sudah ada batasan begitu ya Pak Rifki dalam melakukan zakat fitrah yang harus kita sadari, kita tekankan bahwa ini harus dilaksanakan di bulan Ramadan, batasnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Nah Kalau berarti namanya sedekah nanti. Kalau berarti namanya sedekah, bukan lagi zakat fitrah lagi. Oke, begitu. Berarti namanya sudah bukan zakat fitrah, tapi sedekah kita ketika dilakukan di waktu sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, begitu ya Pak Rifki? Nah, Pak Rifki, ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Imam dari Banyuwangi. Pak Rifki, bagaimana jika penghasilan seseorang mencapai gaji lebih dari nisab, tapi memiliki hutang, bayar zakat dulu atau cicilan dulu? Nah, ini mungkin menjadi kebimbangan kita sebagai masyarakat sering terjadi. Pak Rifki, bagaimana untuk mengatasinya? Bayar hutang dulu tentunya.
diutamakan tetap mewajibkan membayar hutang terlebih dahulu, begitu ya Pak Rifki. Meskipun dinilai keuangannya sudah melebihi nisab dan ada kewajiban untuk melakukan zakat. Ya. Harus bayar hutang dulu. Oke, berarti sudah terjawab ini Pak Imam. Jawabannya adalah harus membayar hutang terlebih dahulu. Begitu ya Pak Rifki. Terima kasih Pak Rifki untuk jawabannya. Pak Rifki, bisa kita lanjutkan kembali terkait adanya pengelolaan yang ada di Lasisno. Bagaimana sih tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang ada di Lasisno itu? Jadi pengelolaan ini kan kita ada di berbagai daerah ya, banyak daerah, dan mobile app yang sedang kita bangun nanti untuk semua pelaporan pelaporan keuangan maupun penghimpunan, kemudian distribusinya, terutama kalau pelaporan keuangan juga nanti akan disatukan di PBNU, di Lasisno PBNU, jadi semuanya akan dilaporkan ke pusat. Nanti akan disampaikan ke masyarakat bahwa kita sudah menghimpun sekian dana, kemudian menghimpun sekian barang. Nanti untuk distribusinya masing-masing daerah juga punya kebijakan masing-masing ya. Jadi untuk alur sederhananya seperti itu, dan tentunya kita tetap mengedepankan sistem modern nanti kita dengan mobile app ini semua PC bisa mengakses di mobile app pelaporan keuangannya, baik dari PBNU, kemudian ketum PBNU sudah bisa mengakses, jadi bisa melihat alur keuangan atau bantuan yang ada yang sedang dikelola oleh Lasisno. Untuk mengaksesnya, ya Pak Rifki, apakah bisa? Untuk pelaporan internal ya hanya bisa diakses oleh pengurus ya. Nah, nanti ada pelaporan yang sifatnya untuk masyarakat umum, seluruh hasil yang kita kumpulkan dan seluruh hasil yang kita distribusikan juga akan bisa diakses di website maupun di mobile app ini nanti. Oke, berarti untuk informasi yang bisa diakses masyarakat ini informasinya bisa dilihat di website atau di aplikasi mobile app, begitu? Ya, bisa diakses di semua, dan sangat terbuka dan sangat mudah. Itu mudah. Sudah bisa aplikasinya sudah bisa di-download melalui Play Store, Pak Rifki? 3 bulan depan baru bisa. Jadi sedang tahap pengembangan. Jadi kalau yang sudah ada di website baru. Dari 3 bulan ke depan nanti akan kita luncurkan mobile apps-nya, bentuk web lagi tapi sudah mobile app. Oke, berarti untuk aplikasi mobile apps-nya ini masih akan luncur 3 bulan ke depan ya Pak Rifki. Untuk saat ini berarti pemirsa hanya bisa mengakses informasi ataupun info dari Lasisno melalui web ya Pak Rifki. Mungkin bisa diulang lagi Pak Rifki untuk webnya tadi? care.id. Apa Pak Rifki? care.id, Nano, Ultra, Charlie, Romeo, Alpha, Echo.id. Berarti hanya satu itu tadi ya untuk saat ini yang bisa diakses informasi melalui platform digitalnya ya Pak Rifki. Nah, berbicara tentang digital platformnya dari Lasisno ini, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Rifki bagaimana sih awal mula mencetuskan digital platform dari Lasisno ini bisa muncul, begitu Pak Rifki? Ya, awal mulanya tentunya kita melihat potensi masyarakat atau jamaah NU ini kan sangat besar. Betul sekali. Dunia, seluruh bicara Indonesia ya pasti NU. Bicara modern harusnya NU juga lebih siap, apalagi sekarang memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Jadi tidak lagi masyarakat atau jamaah ini tidak melek IT, tidak melek digital platform seperti ini. Jadi kita akan melakukan edukasi ke jamaah-jamaah agar segera aktif di media sosial, kemudian aktif di digital platform seperti ini agar tidak ketinggalan tentunya. Ya, tantangannya banyak jamaah dari NU ini kan sepuh-sepuh. Iya.
Saya kira Benar, ini iya. tidak lagi jadi alasan karena baik yang sepuh maupun yang anak-anak saja sekarang sudah mulai media. Jadi makanya kita harus segera bergerak untuk mengembangkan digital platform ini agar lebih mudah masyarakat umum kemudian jamaah NU ini juga mengaksesnya, tidak lagi kerepotan konvensional. Apakah dirasa penyebaran informasi terkait digital platform dari Lasisnu ini sudah berjalan dengan baik, Pak Rifki? Sejauh ini baik, jadi sejauh ini sangat baik dari kampanye di media sosial, Twitter, IG, Facebook, YouTube sudah sangat masif melakukannya dan mudah-mudadan di tahun pertama ini, di tahun pertama abad kedua NU ini kita bisa meraup kepercayaan masyarakat lebih banyak lagi melalui media campaign ini. Baik Pak Rifki, dalam menjalankan digital platform di Lasisnu ini, apakah dalam digital platform Lasisnu ini sesuai dengan prinsip-prinsip zakat? Sudah sangat sesuai. Sudah sesuai dengan prinsip zakat itu sudah sesuai dan sudah sesuai aturan. PSAK 109, jadi semua sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya karena kita ormas besar ya harus berhati-hati betul untuk menjalankan ini. Oke, berarti dikatakan ini sudah sesuai prinsip-prinsip zakat, berarti tidak mengurangi nilai ataupun rukun-rukun dalam melaksanakan zakat, begitu ya Pak Rifki? Pak Rifki, di segmen sebelumnya tadi sempat Bapak sampaikan bahwa melalui digital platform kegiatan zakat ini tetap menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip zakat, begitu ya Pak Rifki? Nah, bagaimana untuk kita sebagai masyarakat bisa meyakini dan memastikan bahwa dengan digital platform ini zakat bisa berjalan sesuai dengan rukun dan syariat Islam? Ya, jadi kalau di platform web crowdfunding ini sudah memenuhi PSAK 109. Ini adalah aturan yang memang sudah ditetapkan bersama kalau crowdfunding menggunakan digital platform ini sudah boleh. Dan ya, untuk meyakinkan masyarakat bisa dengan sangat mudah itu tadi untuk mengakses pelaporan maupun bisa mengintip ini disalurkan kemana saja ya, kegiatannya saja itu, jadi masyarakat lebih yakin bahwa apa yang sudah disalurkan ini terdistribusi dengan baik gitu, dan dikelola dengan baik oleh Lasisnu. Baik, Pak Rifki, berarti bisa dipastikan meskipun zakatnya melalui digital platform tidak mengurangi nilai-nilai maupun rukun Islam dalam menjalankan kegiatan zakat ini ya Pak Rifki, begitu? Betul. Jadi tetap nilainya sah meskipun kita melalui zakatnya dengan digital platform. Nah Pak Rifki, sebelum kita akhiri program kita pada sore hari ini, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan Pak Rifki untuk masyarakat, tentunya juga memberikan tahu semangat untuk menjalankan kegiatan zakat ini Pak Rifki, silahkan. Di era yang modern seperti ini jangan sampai kita itu tidak melek media, jadi gunakan segala potensi digital platform ini bisa digunakan dengan baik. Jadi mau sedekah tinggal one click, mau berzakat tinggal klik lewat HP, mau berinfak juga bisa lewat HP, jadi tidak susah-susah lagi untuk harus datang ke sebuah tempat bayar, itu tinggal lewat HP udah, dari sisi apapun, dari sisi waktu, tenaga itu udah bisa dilakukan. Jadi ayo melalui Lasisnu apa yang menjadi kebutuhan zakat, infak, sedekah Bapak Ibu semua bisa disalurkan dengan baik oleh Lasisnu. Oke, itu tadi pesan-pesan untuk kita sebagai masyarakat dimanapun, kapanpun waktunya lebih mudah ya Pak Rifki dalam melaksanakan kegiatan zakat. Nah yang terakhir Pak Rifki bisa disampaikan harapan khususnya dari Lasisnu PBNU untuk masyarakat, khususnya untuk pemirsa TV 9 dalam menjalankan zakat yang kita lalui dan ini wajib dalam agama Islam. Ya, di akhir Ramadan ini semoga kita
mensucikan diri kita melalui zakat, nanti sampai telat. Kalau mau memenuhi syarat dan sudah mampu, segera lakukan. Dan jangan lupa lewat Lazisnu. Oke, pesannya yang terakhir, jangan lupa lakukan ini melalui Lazisnu karena sudah terjamin kepercayaannya untuk menyalurkan zakat, begitu ya Pak Rifki? Dan ini juga bisa diingatkan kembali untuk masyarakat bahwa untuk melaksanakan kegiatan zakat melalui Lazisnu tidak hanya melalui online digital platform, namun juga tetap bisa secara offline ya Pak Rifki, begitu ya? Baik, terima kasih Pak Rifki untuk kesempatan waktu dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada pemirsa TV9. Sehat selalu Pak Rifki. Terima kasih, sehat-sehat juga. Amin. Dan juga ini ada informasi untuk pemirsa TV9 bagi Anda yang mungkin ingin mengadakan kegiatan buka bersama dan menghadirkan tausiah dari para kiai dan ingin diliput oleh tim TV9, silahkan Anda untuk menghubungi nomor 082131744321. Dan jangan lupa juga saksikan program-program spesial Ramadan di TV9. Selain tabuh maghrib, ada juga program sahur bareng. Baik pemirsa TV9, saya Alvina Haji mohon undur diri. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.